Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang berjudul Sentai Red Isekai episode ke-11 kayak gitu. Jadi ya, di episode kemarin itu flashback ya dari si siapa Azir ya kemarin, yang dimana transisi dari yang awalnya dia tuh bisa dibilang mendukung si Naria sampai si Rania sampai akhirnya ternyata ya desakan dari dia punya rakyat gitu, bahwa ya dikira dia berkhianat lah ini dan sampai bapaknya terbunuh, dan dia terpengaruh juga sama salah satu bawahan dari Ratu Iblis di akhirnya ya. Ya bisa bilang sekarang dia udah nggak terkendali kan, gara-gara apa yang hak istimewanya itu atau benih mananya itu sekarang udah hilang kendali. Jadi nanti tinggal si Mret dan kawan-kawan tuh nyelamatin dia gitu. Cuma feeling gue nanti bisa jadi yang bawahannya Ratu Iblis itu sih sebenarnya yang gue penasaran itu kayak gimana tuh nanti. Apakah dia bakal muncul nanti? Karena masih 2 episode nih ya, masih episode 11. Jadi kita mulai saja untuk episode ke-11 dari Sentai Red Isekai. Oke, episode 11 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Tapi si Azir kan sekarang berarti udah jadi ini ya, udah jadi badai pasir coy. Udah jadi badai pasir dia. Oh, Ranger Red dan kekuatan baru. Oke. Itu yang diprotes ya. Minta pindah Iya, si Rania ya. Lengan kanannya berputar-putar. Harus bareng-bareng. Blastard. Oke. Jadi saya karena ada 5 orang yang kendaliin ya, jadi akhirnya kayak badannya itu harus kendaliin bareng-bareng gitu. Ya, misalnya tangan dikendalikan sama siapa, kaki dikendalikan sama siapa, sayap dikendalikan sama siapa gitu. Sistematisnya ya. Aja posenya pun juga dimiripin gitu loh. Oke. Masih belum ya? Ya udah ngeluarin Kizuna Blaster ya. Tanda klasik kalau itu tidak berhasil. Iya sih, betul sih. Oke, apalagi nih? Great the Bound Sword tuh. Oke, pedang ya. Gila, insert song ya seperti biasa. Tornado, oke. Ya. Dalamnya muter juga. Enggak, ini malah ada terbiasa sekali untuk muter-muter. Gak guna. Muntah ya. Oke, itu lucu sih. Maksudnya kayak akhirnya gerakan-gerakan aneh yang dilakukan sama ini itu atau dalamnya berefek juga. Gak ada anti gravitasi ya. Oke, berarti sih benar-benar semuanya jadi pasir. Berarti jadi inilah, jadi siapa tuh yang musuhnya Spider-Man? Sandman.
Oh, dua benda menghancurkan. Oke. Jadi intinya ada dasar daripada ikatan apa energi ikatan ya. Kizuna energi. Oke. Jadi bisa dibalikin lagi dengan menggabungkan semuanya pasien-pasien terpisah itu jadi satu lagi tapi butuh Kizuna energi. Ya mirip-mirip kayak itulah, mirip-mirip kayak tekniknya pas di teleport itu kan akhirnya ada sistem something di situ kan. Gila, berarti harus dengan kekuatan apa saya kasih ikatan ya, pertemanan tuh. Nakama no Chikara. Tapi kerennya adalah sini Nakama no Chikara itu literally jadi power system ya, jadi nggak ada masalah. Ya nama juga ikatan nih. Rania dan Azir. Oke. Gila, langsung dicoba loh. Oh, udah mulai nyerangkan satu titik gitu, mulai nembus lah. Mulai berusaha untuk nembus. Menyerap pasir untuk memperluas diri. Wow, Reto. Gila. Ya, soalnya dia itu fokus sama sihirnya nih untuk kayak tadi ngeganggu semua, tapi masalahnya sihirnya dia itu wow, Doki, let's go. Kota cinta di sana. Gila, respect ya. Dengan kekuatan ikatan cinta, men. Ikatan. A big bone soul. Nah, itu dia. Oh, kekuatan barunya ini kali ya. Big Bone Soul Ignition. Kekuatan baru ya. Gila, dapat senjata baru coy. Apa ini? Oh, tongkat. Ya bener buat Hydra. Jadi bahasanya Big Bone Soul sama itu kan kadang resonansi itu ya si. Ada namanya juga anjing istilahnya. Langsung dikasih nama apa sih Red? Iya, perwujudan ikatan tadi. Dapat jadi senjata baru. Masuk insert song, insert song apa opening. Udah ada finishing anjing, let's go. Ah, jadi emas gitu. Golden Kizuna Kaiser. Let's go. Gila, transformasi ya. Ya transformasi juga sih sebenarnya.
Berarti saya bener ya, berarti Red dan Oke. Ini keren sih. Jadi bahasa gue selama ini mikir bahwa Red itu nggak bakal bisa evolusi lebih kayak gimana gitu. Ternyata bisa kalau misalkan dia resonansi sama ikatan dengan orang lain. Contoh kayak Hydra di sini. Jadi bisa bisa upgrade gitu. Keren sih. Tapi ini make sense karena ya ikatan itu bagian daripada sistem powernya mereka. Jadi kayak keren aja gitu. Ini konsultasi tsuyo Isumi atashi sunawa Elemental Kizuna Reboot. Oh, itu dengan energi daripada si Rania juga. Dengan gabungan daripada Hydra tekniknya dia. Tambah dengan gabungan juga dengan Kizuna Kaiser. Gila. Combine. Oh, jadi itu dia tuh nyerap bukan nyerang. Dia nyerap gitu. Jadi dia tuh nyerap ke dalam. Haruhodo. Oke. Oh, bocorannya keluar juga. Oke, sengaja berhasil diselesain tuh ya si ini ya. Oh, dia harus ngambil dulu. Ngambil haknya itu tadi. Benih mananya. Benih mananya dulu buat dimakan. Kalau yang 2 orang sebelumnya kayaknya udah ya. 2 orang yang kemarin. Ya sih. 幸いこちらの被害は矢筒の木が何本か砂に変えられた。それに我々もあなたの理想は間違ってはいないと思う。 Ya tujuannya sih sebenarnya gak salah ya. 私たちみんなで人間とアジンが共存できる世界を作っていこう。ありがとう。 Oke, berarti udah happy ending lah ya. Karena emang dari awal sebenarnya bukan intensinya si Azir juga sih. Pengaruh daripada, nah ini baru gue bilang anjing, dari bawahannya Ratu Iblis. Oke, makanya gue bilang kan kayak ini gimana si bawahan Ratu Iblisnya nih, Ratu ya itu. Oke, berarti final bossnya dia ya. Karena masih 2 episode cuy. Menurut gue agak sayang sih kalau nggak di reveal si siapa namanya? Vidan. Oke. Cups full Kizuna Scepter. Namanya langsung ada namanya aja. Siapa kasih nama cuy? Oh itu ya wujud aslinya. Ya ini mirip kayak yang kemarin. Oh dia mau pakai form aslinya. Oh ini form aslinya ya. Ya kan salah satu daripada anaknya Ratu Iblis. Anaknya atau apa sih?
sang pencipta tertinggi, Vidan. Nah, Jenderal. お疲れのところ申し訳ございませんが、あなた方には大いなる目的のため消えていただきます。大いなる目的？魔王の復活ってやつか。その通り。そしてお母様が復活した暁には私はお母様と結婚するのです。Oke. Gila aku dan Dem. Yes. Iya sih, tapi lo udah gede. Gak relate aja lo, Ji. お母様は私のことを誰よりも愛し、優しく微笑み包み込んでくれる唯一の女性。そのお母様復活のためにあれこれ手を回したというのに、結局仕上げは自分でやることになろう。 Jadi bisa dibilang di antara, atau emang dia doang kali ya, maksudnya di antara anak Ratu Iblis pun juga ada pertentangan juga gitu, yang berusaha untuk kayak apa namanya, mendapatkan kasih dari para Ratu Iblis. Oh, oke. Jadi yang manipulasi itu ternyata dia. Gue pikir cuma ke si Azir doang, ternyata yang oke sih, make sense sih. Jadi kenyataannya sebenarnya iya, berarti gara-gara dia cuy. Dimanipulasi ya semuanya sama dia. Oke. Gila, gak dibolehin headshin loh. Oh, datang juga dia. Si Abidabi. Apa namanya anjing? Abu Dhabi. Tapi kau tetap suka sih desainnya Abu Dhabi ya. Gila, dua anak Ratu Iblis ya. Oke, jadi kerjasama lah untuk nginin ancaman ya. Oke, Henshin. Kayak vibes nih kayak si Red mode darknya bakal muncul nih kayaknya nih. Dark Red anjing. Gila, langsung dihilangin loh. Jadi kayak vibes-nya kayaknya mode Red Dark kayak bakal muncul lagi nih. Diiniin dia punya kayak ini ya. Katanya masa kuat itu nih ya para jenderal-jenderal iblis. Berarti emang perlu red banget cuy. Iya, ini kayaknya mode apa? Mode dark red muncul nih. Dark red.
Oh. 大切な絆を奪われるくらいなら。まだ生きてたのかい。ラウジいざという時は殺してでも俺を止めてくれ。 Oke, aku akan masuk mode QB. Let's go. Oke, hitam. Ah, bener kan? Iya, iya. Oh, dia tahu toh terkait dengan keberadaan Dark Red anjing. Si Red tahu ternyata cuy. Gila. Ini efek daripada yang waktu itu diceritain di flashback. Ya nggak sih? Yang akhirnya dia tuh kayak keisap sama tekniknya daripada musuh itu loh. Gila, red item Gila, hitam. Red hitam ya, red hitam, merah hitam dong. Oke, berarti ini kayak form lain ya BTW. Berarti si Red tuh sebenarnya emang tahu terkait dengan ini. Kizuna Black. Abis. Ah, iya, tidak. Ya tadi tanggal episode ke-11 ya dari Sentai Red Isekai. Ya tadi tanggal episode ke-11 ya dari Sentai Red Isekai. Jadi episode yang bagus sekali ya. Aduh, setiap episode gantung mulu anjing Sentai Red ya. Capek ya. Terus gue kayak lebih parah dibandingkan solo leveling deh anjing, gelo. Ya tapi untuk episode ini bagus sekali ya. Maksud gua pertama tadi kan setengah episode itu pertarungan melawan si siapa? Azir. Tapi akhirnya kan di sini si Hydra akhirnya ngasih tahu bahwa terkait dengan cara supaya si Azir. Jadi kan si Azir itu kan ketika dia lepas kendali itu ya hak yang benih haknya itu, hak istimewanya itu akhirnya ngebuat dia itu jadi kayak terpecah ke butiran pasir. Jadi mirip-mirip seperti inilah musuhnya Spider-Man tuh. Si Sandman kan dia tubuhnya kan berubah jadi pasir tuh. Nah, ini dibuat gak terkendali akhirnya lu literally suruh apa? Tubuh lu tuh jadi pasir, semua jadi badai pasir. Dan akhirnya di sini si Hydra nemu cara untuk kembaliin dia seperti semua itulah dengan cara ya memanfaatkan Kizuna energi atau energi ikatan ya untuk menggunakan teknik dengan sihirnya dia juga itu menggabungkan dia jadi satu. Tapi dia perlu Kizuna energi dari si hubungan yang paling kuat dengan si Azir yaitu adalah si Rania. Jadi bahasanya penggabungan dari tekniknya si Hydra, Kizuna energinya si siapa? Kizuna energi yang difasilitasi ya sama Red, sama Kizuna energinya daripada source-nya ya itu dari si Rania gitu. Karena akhirnya di sini nih ya. Tapi yang keren sih ini sih. Maksud gue yang keren itu adalah hasil dari hasil dari resonansinya Big Bone Soul di antara si Red sama Hydra ya, yang dimana di sini kan terhasilkan gara-gara si Red itu percaya sama Hydra gitu. Tapi akhirnya dia cukup menjawab ya. Maksud gue kan selama ini kan gue berpikir gitu, apakah si Red itu bakal dapat kekuatan baru ketika di isekai atau tidak ya. Karena maksud gue kan ini agak susah ya, karena kan ini adalah default kemampuan dia di dunia nyatanya itu kan seperti ini gitu. Maksud gue ketika akhirnya dia bakal bertemu dengan musuh yang lebih kuat kan pasti butuh kayak upgradean dan lain-lainnya kan. Dan ternyata di sini membuktikan bahwa ya si Red itu bisa dapat kekuatan baru, tapi dia perlu adanya ikatan dengan orang lain. Nah, salah satunya di sini adalah ikatan Red sama si Hydra yang akhirnya teresonansi. Dan akhirnya tadi kan masuk ke Big Bone Soul-nya yang setelah penjelasan lore power system yang dijelasin di episode sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana mereka itu nginiin sistem Kizuna energi dengan alatnya mereka bla 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 bla, itu akhirnya Big Bone Soul tadi itu kan di dalam dirinya si Red kan alatnya itu. Dan akhirnya di sini dapat kekuatan baru ya, yaitu adalah munculin pedangnya tadi. Bukan pedang, sorry, tongkat. Jadi mah tongkatnya ini ngebuat itu jadi kayak emas gitu. Bentuknya ya. Jadi ini misalnya bisa dapat form ini kemungkinan mau gak mau lu harus naik bareng sama Hydra. Maksudnya si Red. Jadi nanti bakal dapat 5 kekuatan kali ya ketika si Red udah ada resonansi sama Logi atau apa. Tapi feeling gue kayak agak susah sih karena
kalau sama si Hydra kan ya make sense lah ya, karena kan mereka dari awal, terus si Hydra pun juga suka sama si Red. Jadi pasti udah lebih dalam lah intinya. Cuma namanya ini loh, Elemental Kizuna Rebuild. Gila, udah ada namanya. Pada di sini tuh di iniin sama si Red ya, udah ada namanya, lucu. Ya tapi akhirnya dengan kombinasi itu akhirnya berhasil tadi ya untuk mengembalikan bentuk fisik dari si Azir. Dan akhirnya tadi dimakan tuh ya hak istimewanya sama si putrinya nih, si Teltina gitu. Tapi yang jelas ya itu adalah kemunculan daripada si anaknya daripada Ratu Iblis. Dari si anak Ratu Iblis ini ternyata dia itu ini ya yang menghasut para warga di episode sebelum. Gue pikir itu emang dari warganya sendiri gitu, ternyata enggak, ternyata emang dia yang ngendaliin. Berarti emang kesalahannya dia sih sebenarnya. Jadi akhirnya tujuan dia itu adalah untuk menikahi si ibunya gitu. Masih dengar kayak what? Shock aja. The damn insane ini. Dan dia intinya ya tujuan dia itu lah untuk menghabisi Red dan kawan-kawan di sini karena mereka adalah ancaman ya. Termasuk tadi munculnya si Abu Dhabi. Jadi Abu Dhabi muncul juga dan untuk kebantuin lah. Cuma yang kaget ya, kan semua pada kalah nih. Yang bikin kaget adalah ya tadi si Red yang akhirnya menggunakan form baru, yaitu adalah Kizuna Black gitu. Jadi dia itu dapat bukan baju baru sih, kayak form baru ya, yang dimana itu udah ada platnya gitu, yang artinya berarti si Red itu sebenarnya sudah tahu ya bahwa diri dia itu ada kegelapan dalam diri dia gitu. Gua penasaran sama ininya sih, sama apa sih bahasanya, arti puitisnya ya, maksud gua black ini itu apa gitu. Apakah black ini akhirnya kayak ikatan yang gelap kah atau apa? Kalau alasannya sih ya, kalau gua gak nyambungin sama yang episode flashback waktu itu ya, si Red ini kan akhirnya kan kemakan sama alatnya daripada villainnya kan waktu itu ketika dia lagi ngelawan sahabatnya ya. Dan akhirnya dia berhasil mengovercome itu dan dia langsung kayak ngomong sama sahabatnya atau apa gitu. Sekiranya dia berhasil mengovercome kan, tapi kan kemungkinan sisanya itu masih ada. Jadi efek daripada ketika dia dikurung itu kemungkinan masih ada di dalam dirinya Red, dan itu mungkin yang akhirnya menyebabkan kenapa waktu pada saat dia lawan Abu Dhabi waktu itu muncul yang black itu kan, dark red lah kita nyebutnya ya, dark red. Dari sini akhirnya Tata emang bukan karena Rednya sendiri yang nggak tahu cuy tentang kemunculan si dark red yang sebelumnya ya, cuma Tata si Rednya itu tahu, cuma dia tuh kayak berusaha untuk tidak menggunakan ini karena tadi kan makanya kapan dia tuh kayak ngasih tau Logi kan ya, bahwa tolong bunuh aku atau apa gitu kalau misalkan aku tidak terkendali atau apa gitu kan. Jadi akhirnya Kizuna Black ini atau form gelapnya dari form hitamnya ya dari si Red ini itu emang sangat tidak stabil kemungkinan. Mungkin secara ini bisa jadi mungkin dia bakal bisa nyerang temennya sendiri mungkin atau seperti apa kayak gitu. Jadi ya dia minta teknologi kalau misalkan ada something dia bisa minta diintiin lah intinya. Ya tapi itu yang menarik ya maksud gua. Jadi mood gua secara build up sih keren ya. Jujur aja ya, maksud gua ini satu hal yang gua kaget sama Sentai Red karena sampai menuju ke finalnya itu kita dibikin kaget gitu loh. Kayak akhirnya muncul 2 Jenderal Iblis lah, anak Ratu Iblis gitu. Terus akhirnya munculnya form baru dari si Red dengan Kizuna Black-nya dia. Jadi bahasanya itu kayak muncul informasi baru sampai akhir episode 12 berikutnya nanti gitu. Keren sih. Jadi kayak enggak ada something yang baru gitu. Ya ada something yang baru dan ya kita malah jadi makin penasaran nih Kizuna Black ini itu sebenarnya seperti apa di episode berikutnya kan. Ya tapi itu kayak gitu. Jadi itu tadi untuk episode ke-11 dari Isekai Red Rangers ya, atau Sentai Red Isekai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan juga notifikasi sampai pada episode episode ke-12 atau episode terakhir kayak gitu. Terima kasih.